Pang. Halo tamu-tamu, terima kasih banyak sudah berkunjung lagi di channel Umbu Nono Komputer. Nah, seperti judul di video ini, bahwa kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk mengidentifikasi, membongkar dan mengganti layar laptop, mengidentifikasi kerusakan. Jadi kita akan menentukan mana betul yang rusak untuk kasus motor lewat, untuk kasus itu gara-gara motor saya lupa lagi. Untuk kasus layar laptop widescreen blank putih. Kebetulan di sini saya ada satu servisan laptop. Masalahnya ini dia nyala tapi putih semua isinya. Kita langsung lihat. Ya, begini sudah kondisinya. Artinya yang tampil cuma layar putih, jadi tidak ada tampilan lain, tidak ada tampilan Windows dan lain-lain. Mati lagi, nyala putih lagi. Itu ada bunyi Windows 7. Nah, untuk kasus layar blank putih ini, yang menyebabkan dia blank putih itu ada banyak. Satu, bisa karena RAM-nya kotor. Nah, solusi untuk RAM kotor, kita harus bersihkan RAM. Yang kedua, karena panel layar, karena kabel fleksibel layar. Nah, kabel fleksibel layar ini yang juga kotor, tinggal kita bersihkan. Yang ketiga, karena panel layar, motherboard yang ada di layarnya itu. Dan yang keempat juga ke motherboard laptop. Nah, dua yang terakhir itu memang butuh ilmu khusus dia. Nah, ini yang ringan-ringan saja. Seperti yang saya bilang, bahwa kita harus, ketika kita mengidentifikasi itu, kita harus mengurut dari awal. Yang pertama tadi kan saya bilang bahwa kemungkinan itu ada di RAM laptop. Untuk kita mengetahui, ada ciri-cirinya juga. Ciri-cirinya apakah RAM laptopnya yang bermasalah atau tidak. Caranya adalah kita pakai layar eksternal. Kalau saya di sini ada layar laptop ini, layar komputer ini. Nah, kita pakai layar eksternal. Kalau misalnya di layar eksternal dia bisa menyala, bisa tampil, RAM aman. Tapi kalau dia tidak tampil, maka kita harus cek RAM-nya. Nah, kita bersihkan. Ya, biasanya sih dia jadi. Kita coba ya, di langkah yang pertama. Oh, ternyata dia menyala. Muncul di sini di layarnya. Berarti bisa bukan bisa lagi, memang disimpulkan bahwa RAM-nya aman. Maka langkah kedua yang kita lakukan adalah kita cek kabel fleksibelnya tadi. Apakah kabel fleksibelnya yang bermasalah atau tidak. Nah, untuk cek kabel fleksibel, kita harus bongkar laptop. Tunggu saja. Kasih mati dulu laptop. Kalau matikan laptop itu, usahakan sampai benar-benar laptop itu mati. Maksudnya bukan cuma di sini saja, tapi semua lampu indikator itu harus mati, kecuali lampu cas. Supaya kalau misalnya dia masih ada lampu powernya masih nyala, terus kita tutup. Kalau satu kabel tidak apa-apa, tapi kalau terlalu sering bisa menyebabkan laptop itu nanti dia
rusak, hang. Oke, sudah mati semua. Sekarang kita belajar bongkar layar laptop. Nah, untuk membongkar layar laptop yang kita butuhkan itu obeng bunga, obeng, kalau di Jawa bilang obeng kembang, di Sumba bilang obeng bunga. Yang kedua obeng plat, di Jawa bilang saya lupa. Obeng plat, obeng minus biasanya, obeng minus. Yang ketiga pinset, ada pinset ini. Dan yang keempat ini, yang tempat kartu HP. Fungsinya nanti kita lihat masing-masing. Dan yang terakhir adalah ini, penghapus tip, karena ini kita mau pakai untuk bersihkan pin layar laptop. Oke, kita langsung saja. Kalau kita mau bongkar layar laptop, yang kita harus perhatikan adalah baut-baut yang ada di layar, tapi tidak semua laptop dia punya baut dari luar yang kita buka. Nah, kita harus perhatikan. Kalau misalnya ada tanda-tanda seperti ini, terus tanda-tanda seperti ini, yang bulat-bulat ini, nah itu sudah pasti di dalamnya itu ada baut. Maka kita harus congkel pelan-pelan supaya kita bisa buka bautnya. Nah, untuk congkelnya kita pakai obeng minus tadi. Langsung saja kita bongkar dia. Dekat sedikit supaya lebih jelas. Ya, ini tinggal buka begini saja. Ini modelnya dia begini. Wah, blur sekali. Oh ya, dengan usahakan harus siapkan tempat seperti ini supaya kita simpan alat baut-bautnya atau alat-alat lainnya itu di sini supaya jangan tercecer. Bukan lagi yang satu yang di sini. Ya, jatuh gitu. Lihat ya. Sekarang sudah bisa kelihatan. Ini ada baut di sini juga ada. Tinggal dibuka saja. Buka pakai obeng bunga tadi. Satunya juga ini kita harus buka deh. Wow, motor-motor di Sumba keren-keren bos. Setelah sudah buka, cara kita untuk membuka semua layarnya ini, kita gunakan ini dia bermanfaat sekali. Kalau beli HP ini, simpan barang-barang begini, bisa kita pakai untuk buka laptop. Nah,
kalau kita mulai buka, kalau saya sendiri biasa cari yang dari sudut-sudut sini, karena itu yang paling gampang untuk kita congkel dia. Apalagi kalau laptop yang sudah pernah dibuka, biasanya sudah ada bekas buka. Tinggal langsung congkel gini, pelan-pelan tapi jangan kasar-kasar. Ya, tarik saja dia. Sebelah sini juga tarik pelan-pelan saja. Kalau agak keras di sini, tarik ginsetan sedikit ke bawah, lalu bagian sini congkel saja. Sudah jadi, sudah keluar. Nah, ini dia. Di sini ada banyak baut-baut lagi. Nah, saran saya kalau sampai di tahap ini, sebaiknya sebelum teman-teman buka semua bautnya difoto dulu supaya sebentar kalau kita lupa, kita bisa lihat kembali foto waktu awal begini. Jadi kita bisa lihat posisi baut yang benar itu ada di mana. Dan supaya jangan sudah habis pasang semua tiba-tiba ada lebih baut. Nah, ini kasus begini sering terjadi. Kalau sudah sampai di tahap ini, sudah foto, kita buka di sini ada baut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita harus buka semua baut ini. Tapi sebelum itu kita harus cabut dulu kabel kameranya ini, yang di sini ada di balik lakban hitam, perekat hitamnya. Kita kasih keluar dulu ini. Di sini ada soketnya di sini, tinggal kita keluar supaya aman gunakan pinset, karena mereka yang kabel ini rentan putus. Kalau tidak hati-hati bahaya, kerusakannya bertambah nanti. Nah, setelah itu baru kita buka ini baut-baut yang ada di sini. Ya, buka semua baut-baut ini. Usahakan saat membuka baut ini, bagian casing belakang layar ini kita harus pegang, karena kalau kita tidak pegang, bautnya sudah dilepas semua, dia bisa jatuh. Kita buka pelan-pelan, jangan buru-buru. Sampai semua bautnya sudah dilepas. Setelah itu kita kasih jatuh pelan-pelan dia. Iya. Sudah teman-teman. Sekarang tinggal kita kasih tidur begini. Nah, kabel layarnya taruh di sini. Nah, ini yang disebut kabel fleksibel layar. Kabel ini terhubung dari motherboard laptop ke layar, yang berfungsi untuk mengirimkan informasi ke layar supaya layar menampilkan apa yang diperintahkan oleh motherboard. Untuk mencabutnya, karena ini mungkin sudah bekas buka, jadi terangkat biasanya dia lengket begini, tapi tidak masalah, tidak apa-apa. Untuk membuka kita harus tarik pelan-pelan, tarik pelan-pelan.
Sudah. Pas dekat lagi. Iya. Nah, ini dia. Nah, di sini ini ada, di sini ya. Di sini ini ada kuningan. Kalau misalnya ini kotor, ini juga yang menyebabkan layar itu bisa blank putih. Nah, kita pakai penghapus tadi, usahakan cari penghapus yang bersih. Untuk kita sudah kasih bersih begini. Jalan satu arah sama dia, jangan putar balik kan dia bingung. Ini saja. Setelah sudah dirasa bersih, tip-tip bisa tahu ada yang campur. Setelah itu kita coba pasang kembali. Nah, setelah itu kita coba angkat lagi dan kita coba nyalakan lagi. Apakah kasusnya masih sama atau tidak? Aduh, ternyata masalahnya masih sama. Nah, ketika sudah sampai di tahap ini, tadi kita nyalakan di eksternal, dia sudah tampil, artinya motherboardnya ini, mesin utamanya ini aman. Komponen-komponen yang lain seperti RAM juga aman, kabel fleksibel juga aman. Memang ini masalahnya ini di laptop sudah ini. Di laptop lagi, di layarnya sudah ini. Jadi ya kalau kalau kita belajar ilmu untuk memperbaiki layar laptop, bisa aja kita cek dulu. Karena kebetulan di sini juga ini. Nah, ini kan motherboardnya dia. Nah, di sini ini motherboardnya dia. Kita cek dulu kira-kira ada tidak komponen yang sudah lemah. Nah, kalau untuk cek juga itu kadang 50-50 juga. Dia jadi juga cuma sebentar adanya. Jadi nanti lama dia sudah rusak. Maka kalau saya pribadi saya sarankan saja mending ganti yang baru saja. Karena kebetulan saya sudah punya layar laptop yang baru dan dari pemiliknya juga minta supaya diganti, maka sekarang kita ganti layar laptop. Oke, kita matikan dulu, tapi kita matikan secara baik-baik, jangan paksa dia. Karena kebetulan di sana sudah bisa tampil, kita matikan dari sini saja. Sambil tunggu dia mati, saya rokok dulu sedikit. Dan saya ambil dulu layar yang baru. Nah, ini dia layar yang masih baru, masih bersih sekarang. Kita cabut dulu layar lamanya, kita cabut. Nah, caranya di bagian sampingnya sini, di samping sini ini ada baut kecil-kecil yang ada satu tapi di bawahnya. Nah, ini satu baut. Nah, ini baut, terus ini lagi di atas sini lagi ada baut lagi. Di sebelah sana juga sama. Kita harus cabut kedua baut itu supaya bisa keluar. Kita juga harus sambil pegang layarnya, karena kalau kita lepas dia jatuh sebentar. Walaupun rusak tapi ya kita harus
sebagai bentuk terima kasihnya kita bahwa selama ini dia juga sudah berjuang bersama kita, maka kita harus tetap menjaganya sampai detik-detik terakhir. Jangan dia sudah rusak oleh kita sembarang, sudah lah pokoknya dia jatuh tidak apa-apa yang begitu. Iya, sekarang tinggal cabut saja nih kabel layarnya, simpan dulu di sini. Kita ganti dengan layar yang baru tadi. Kalau teman-teman sudah paham ini ya, paling tidak teman-teman bisa ganti sendiri layar laptop, walaupun layarnya harus dibeli, tapi paling tidak bisa mengurangi ongkos pasang. Kita harus pasang kembali nih kabel fleksibelnya, harus hati-hati ya supaya jangan sampai data salah. Sampai sudah benar-benar rapat, pasang kembali lagi baut-baut tadi. Kencing baik-baik semua. Sebelum kita pasang semua baut-baut semua yang terhubung ke kabel-kabel dari itu, nah, sekarang kita harus pastikan dulu apakah layarnya ini jadi betul atau tidak. Kita harus tes, kasih nyala deh. Dan kita sadar langsung tampil jernih sekali tanpa berdosa dan muncul. Layarnya sudah normal kembali, namun juga layar baru pasti dia jadi. Ini belum ada noda-noda hitam sama sekali. Nah, ini dia kakak yang punya. Sini ditulis Eden. Wah. Kita kasih mati karena ada password, tidak boleh masuk ke dalam privasi orang. Harus dijaga, kasih mati. Karena tugas saya hanya untuk bikin dia nyala lagi, bikin dia tampil dan tidak tutup. Sambil tunggu dia mati semua, rokok lagi. Oke, karena sudah dipastikan jadi, nah, sekarang kita pasang kembali kabel yang terhubung ke kamera. Cabut dan pasang kabel harus gunakan pinset geram, karena kabel-kabel yang di laptop ini rentan semua. Kalau kita tidak hati-hati bisa putus. Susah juga yang kecil sekali.
pasang, kalau itu dia gampang saja, gampang susah. Sekarang kita pasang kembali lagi bautnya yang tadi. Nah, ini namanya kabel layar ini harus dikasihkan ini supaya dia jangan keluar. Nah, kita kasih rapi dulu, dia terkembali di jalurnya ini. Baru kita pasang kembali baut-bautnya yang tadi. Pasang dulu yang di atas supaya dia jangan goyang di atas, jangan dia jatuh. Yang di bawah dia gampang nanti. Kalau lupa tempat-tempat baut, tinggal lihat kembali foto yang tadi. Kalau teman-teman sudah terbiasa, lama kelamaan juga tidak perlu foto lagi, sudah hafal posisi-posisi baut mana yang pas untuk lubang itu sudah tahu. Karena setiap tempat baut itu setiap baut yang dipakai dalam laptop itu dia ukurannya beda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil, beda-beda semua. Sekarang tinggal kita pasang kembali casing layarnya, casing depannya. Kalau dia lihat kotor sedikit ya kasih bersihlah. Seperti yang saya bilang, kalaupun dia tidak jadi baru lagi, paling tidak dia seperti yang lama. Tidak dia punya hilang. Pasang lagi, tidur sedikit. Tinggal dorong saja ke bawah. Tekan supaya dia bisa rapat, tutup saja dulu, terus tekan di pinggir-pinggir saja. Supaya dia rapat begitu. Setelah itu pasang kembali dua baut yang ada di depan tadi. Penutupnya tadi yang dulu terus dipasang. Sudah, tinggal kita coba lagi kasih nyala. Oke deh, sudah normal, cahaya kembali. Jadi itu deh teman-teman, bagaimana cara kita menentukan masalahnya di mana dan bagaimana kita mengatasinya, bagaimana kita membongkar
casing layar. Saya kira sampai di sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kritik dan saran silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you Tamo.